firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-24. Pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-25. Wa man lam yastati' minkum tawla, dan siapa saja lam yastati', yang tidak ada taulan, tidak sanggup untuk memberikan nafkah atau perbelanjaan, ayyan kihal muhsanat, jika mereka menikahi wanita-wanita merdeka. Di al-muhsanat adalah wanita-wanita merdeka. Dan juga pada ayat berikutnya, ayat sebelumnya adalah wanita-wanita yang bersuami. Jadi makna muhsanat adalah wanita-wanita yang merdeka. Jadi tidak bisa difahami hanya satu makna. So, kalau difahami di sini muhsanat seperti pada ayat sebelumnya, wal muhsanatu minan nisa, artinya tentu boleh menikahi istri orang jadinya. Itu makanya ketika kita membaca Al-Quran harus difahami betul bahwa satu kata itu kadang dipakaikan untuk makna yang berbeda. Coba perhatikan ayat sebelumnya, wal muhsanatu minan nisa, ayat 23, ayat 24 apa? Wal muhsanatu minan nisa. Apa makna muhsanat di situ? Wanita-wanita yang berada di dalam zimmati rajulin, di dalam tanggungan seorang suami, di dalam ikatan pernikahan, tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi karena dia sedang terikat dengan pernikahan. Kan menikahi, menggodanya saja agar dia menjarak dari suaminya, takhbib, namanya haram hukumnya. Nabi SAW pandang laki-laki yang seperti itu bukan bahagian dari beliau, bukanlah bagian dari karakter kaum muslimin. Jadi umat Islam jauh dari perangai yang seperti itu. Itu hakikatnya. Nah, jadi al-muhsanat pada ayat 24 apa? Wanita yang telah bersuami, termasuk dalam al-muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi. Tapi kemudian kata muhsanat itu muncul dalam ayat yang ke-25. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ. Dan siapa yang tidak ada kesanggupan untuk bisa menafkahi, mengulurkan tangannya, menanggung seorang wanita bila dia menikahi al-muhsanat. Dikata muhsanat lagi kan muncul. Jangan diartikan al-muhsanat yang kedua ini istri orang pula. Kalau begitu nantinya diboleh menikahi istri orang, tidak mungkin. Nah, di sini adalah wanita-wanita merdeka. Nah, kenapa wanita yang bersuami disebut muhsanat? Wanita yang merdeka yang tidak bersuami juga disebut muhsanat? Karena kedua-duanya berada di dalam perlindungan dari orang yang bertanggung jawab atasnya. Kalau seorang wanita yang bersuami berada di dalam perlindungan suaminya, di dalam ikatan pernikahan dengan suami. Sedangkan muhsanat yang belum bersuami, apa maknanya? Yaitu wanita yang terbentengi, terlindungi dari apa?
dari dijangkau begitu saja dan tidak bisa dijangkau dengan kepemilikan seperti budak, tapi berada di dalam kewenangan penuh orang tuanya, yaitu walinya. Kalau budak tidak. Kenapa budak tidak dikatakan muhsanat? Karena mereka berstatus seperti barang, bisa diperjualbelikan, naikkan ke panggung, kemudian dijual, dilelang, ini berapa harganya, siapa yang mau beli, gitu. Itu budak dahulu begitu. Dan biasanya sebelum diperjualbelikan, ya dijelaskan dahulu karakternya, namanya saja barang. Barat membeli sesuatu kan dilihat, ini apa, kalau mobil catnya mulus, buatan tahun sekian, mesinnya ini, ya begitu. Laki-laki dan wanita yang berstatus jadi budak juga begitu dahulu. Dinaikkan ke panggung, kemudian diberitahu umurnya sebegini, nah, dia berasal dari sini. Dan biasanya untuk wanita, biasanya yang ditonjolkan tentu adalah apa? Kecantikannya, bentuk rupanya. Jadi karena itu saya sering ingatkan orang tua yang anak-anaknya hobi kontes-kontes kecantikan itu, jangan bangga pula. Dahulu yang dipertonton-tontonkan orang, lenggok-lenggok di depan orang itu para budak dahulu. Nah sekarang oleh orang barat dipoles jadi ajang kebanggaan. Senang pula seorang ibu melihat anaknya melenggok dari ujung panggung ke ujung panggung, disaksikan oleh orang, dinilai fisiknya, ramping tubuhnya dan berbagai macam. Sudah itu datanglah ke ustaz minta doa. Saya sering ketemu, kadang sudah gimana ya, kalau dikatakan bosan ya tidak, tetapi berulang kali itu uni ini ketika dan nasihati jilbab lendak kalape, ketika mereka naik ke acara berikutnya demi apa, menang dalam perlombaan berbagai macam, tidak banyak yang bisa bertahan dengan hijab. Kalau toh berhijab, apakah cara seperti itu merupakan bahagian dari akhlak seorang wanita muslimah? Ya tidak. Jadi makna muhsanat di sini adalah wanita yang tidak bersuami, baik yang masih pikir, gadis maupun telah janda, muhsanat juga semuanya. Tetapi status mereka adalah hurrah, mereka adalah wanita merdeka, tidak berstatus budak. Kenapa? Karena budak itu statusnya separuh wanita merdeka. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk hamba-hambanya, siapa yang tidak punya kesanggupan untuk menafkahi antara kamu sekalian, bila dia menikahi seorang wanita merdeka yang mukminat, beriman, maka hendaklah silakan memilih apa yang menjadi hak milikmu atas seorang wanita yang berstatus budak bagimu. Boleh menikahinya. Jadi kalau tidak mampu orang merdeka, mungkin orang yang merdeka menuntut atau meminta sebagaimana layaknya wanita merdeka, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hajat dia. Nah, kalau laki-laki tidak mampu untuk menafkahi wanita merdeka seperti itu, maka pilihlah budakmu dari
anak-anak wanitamu yang beriman. Silahkan yang budak. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Yang pertama, bahwa pernikahan itu merupakan bahagian penting dalam kehidupan. Jadi tidak boleh pernikahan itu dianggap suatu hal yang tidak perlu. So, kalau ini hanya sekedar boleh iya dan boleh tidak, maka tidak perlu Islam memberikan solusi. Bagi yang sanggup nikah, yang merdeka. Kalau yang tidak sanggup, silakan cari budak. Silakan menikah dengan budak. Itu pertanda bahwa apa? Pernikahan itu bahagian yang penting dalam kehidupan manusia. Walaupun kita menemukan di antara para ulama ada yang tidak menikah. Bahkan ada kitab khusus namanya Al-Ulama Al-Uzzab namanya. Para ulama yang membujang. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka membenci pernikahan. Bisa jadi alasan mereka tidak menikah karena asbab, karena beberapa sebab. Dahulu menuntut ilmu kan tidak semudah sekarang fasilitasnya. Seseorang kalau ingin belajar pindah dari satu negeri ke negeri lain, dan itu tidak bisa dalam hitungan hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, bisa jadi kesibukan seorang ulama menuntut ilmu mengkhawatirkan dia akan menelantarkan anak dan istrinya. Ada yang memilih membujang. Tapi tidak ada seorang pun dinukilkan dari mereka bahwa mereka membenci pernikahan. So, kenapa? Membenci pernikahan itu berarti membenci sunnah Nabi SAW. Dan ketika seseorang sahabat pernah berkata kepada Rasul, kepada kawannya, terdengar oleh Rasulullah SAW, bahwa dia beribadah sampai tidak menikah. Apa kata Nabi? Ana atqakum, ana akhsyakum. Saya yang paling takwa di antara kalian, saya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan, atazawwajun nisa, saya menikahi wanita. Jadi tidak benar kalau ada orang membenci pernikahan. Nabi SAW menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bahagian dariku. Artinya bukan menjadi karakter umat beliau. Dan orang tersebut tentu akan terjauh dari Rasul SAW kalau membenci apa yang menjadi sunnah beliau. Nah, jadi karena itu dari sini nampak bahwa pernikahan itu merupakan hajat. Nah, karena itu di samping hajat, ia juga adalah suatu jalan untuk manusia bisa menunaikan tugas kekhilafahannya di muka bumi. Nah, inilah yang sekarang di beberapa negara di dunia barat sedang dimusuhi. Di negara luar, pernikahan itu dimusuhi. Baik dimusuhi secara total, ada dimusuhi sebagian. Yang dimusuhi secara total apa? Ada yang menganggap pernikahan itu beban saja. Dan tidak sedikit beberapa wanita, begitu juga laki-laki yang tidak mau terikat dengan pernikahan dengan berbagai cara. Ada yang satu di antaranya mereka hidup serumah tapi tanpa terikat dengan pernikahan. Orang sebutnya kumpul kabau ya. Ini terjadi. Kenapa tidak menikah saja? Oh, menikah itu membawa beban, rumit sekali. Sedangkan kita sudah, selama kita sepakat kita hidup bersama, kalau tidak ya kita bubar. Nah, begitu.
cara yang diambil oleh sebagian manusia hari ini. Ada sebagian lagi, mereka memusuhi pernikahan, bukan nikahnya, tapi dampak dari nikahnya. Nikah boleh, tapi jangan punya anak. Ada kan? Banyak wanita-wanita yang hari ini memilih demi karirnya, demi tugasnya, demi berbagai macam, maka punya anak hanya akan membebani saja. Ini ada gerakan tidak punya anak pula. Ini terjadi. Kenapa fenomena seperti itu muncul? Karena mereka menganggap bahwa pernikahan itu adalah beban. Padahal kalau dari apa yang kita baca di dalam Al-Quranul Karim, sebenarnya menikah itu kebutuhan manusia. Di samping tugas dia, di samping jalan dia untuk menjalankan amanah sebagai khilafah, sebagai khalifah di muka bumi. Memakmurkan bumi ini tidak mungkin tidak dengan berketurunan. Karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan oleh Allah pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah sebarkan dari keduanya itu, dari sepasang manusia itu, Adam dan Hawa, rijalan katsira, banyak laki-laki dan juga banyak perempuan. Itu konsep dasar. Nah, jadi ketika Al-Quranul Karim berbicara tentang pernikahan, Al-Quran tidak membatasi pernikahan itu hanya kepada orang yang mampu saja. Karena itu jangan ada pula di antara kita yang menganggap nikahnya untuk orang berpiti saja. Itu orang bansek tak bisa nikah. Islam tidak begitu. Nah, yang membuat pernikahan ini menjadi beban dan mengerucut pada orang yang mampu saja, sehingga orang tidak mampu takut menikah, adalah tradisi, bukan syarak. Tradisi dan memperumit-rumit. Karena itu saya mengajak kita semua sadar, kembalilah ke tuntunan syariat. Tradisi itu sebatas menjalankan tuntunan syarak. Sekarang kan orang jadi takut menikah. Ada niatnya, biaya pelaminan, biaya catering. Nah, kok di luar dan mahar-mahar meminta-mintaan kok. Dah mahar ada uang dapur. Uang dapur, uang japutan belum. Ini berisiko besar. Sedangkan Al-Quran saja telah menyatakan menikah itu bisa dilakukan oleh orang yang punya uang banyak, orang yang punya uang sedang, bahkan orang yang susah pun selama dia mau berusaha, Allah janjikan kepadanya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, kalau ada orang yang fakir, maka Allah akan mengayakan mereka tersebut.